Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbaya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang OJK yang sedang gercep atau gerak cepat membuka pendaftaran untuk pinjol-pinjol baru yang dikarenakan 23 pinjol yang sekarang yang sedang beredar di Indonesia ini sudah di ujung tanduk menuju kebangkrutan. Ya. Nah, dikutip dari staf OJK Bapak Ogi, sebanyak 23 perusahaan finansial teknologi peer-to-peer lending atau pinjol atau 22,5%-nya dari total penyelenggara terpantau memiliki tingkat galbay atau kredit macet atau TWP di atas 5% per Maret 2023 atau sangat tinggi sekali tingkat galbaynya ya, 23 pinjol ini. Nah, berdasarkan catatan OJK, jumlah TWP 90 itu terpantau naik jika dibandingkan dengan posisi Februari tahun 2023 ini, di mana pada 2 bulan pertama 2023 hanya terdapat 19 penyelenggara fintech dengan TWP 90 di atas 5%. Nah, OJK terus melakukan monitoring kualitas pendanaan setiap bulan, ungkap Ogi dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner OJK bulan April 2023 lalu. Jadi, pinjol-pinjol ini yang lama ini ya banyak yang sudah mau bangkrut. Ya, 23 itu mau bangkrut gitu ya. Dan sudah ada satu yang bangkrut, yaitu Danafix ya, yang mengumumkan penutupan perusahaannya atau penutupan layanannya pada bulan April lalu. Nah, sekarang banyak sekali berita-berita yang menyatakan bahwa OJK sedang gencar-gencarnya membuka pendaftaran baru untuk perusahaan-perusahaan pinjol. Bisa kita lihat di kontan ya dengan judul Moratorium Izin Fintech akan dicabut paling lambat kuartal 4 2023. Lalu pada Kompas ya, OJK bakal cabut moratorium izin fintech, asosiasi akan dongkrak inklusi keuangan. Lanjut, OJK pastikan moratorium izin fintech lending segera dicabut. Siap-siap banyak yang baru, OJK mau cabut moratorium izin pinjol gitu ya. Nah, maksud dari pencabutan izin moratorium ini ya, bukan pencabutan izin pinjol yang sekarang berada di Indonesia gitu. Contohnya misalkan Kredivo dicabut izinnya, Aku Laku dicabut izinnya, bukan seperti itu. Ya, tapi pencabutan masa pendaftaran perusahaan-perusahaan pinjol baru. Oke, karena OJK dari tahun 2022 hingga 2023 ini menutup pendaftaran bagi para pengusaha yang ingin buka pinjol di Indonesia. Oke, atau gampangnya OJK itu membuka lagi pendaftaran bagi para pengusaha yang berminat membuka bisnis pinjol di Indonesia. Ya. Bukannya disudahi ya, malah ditambah lagi, malah buka pendaftaran baru untuk perusahaan-perusahaan pinjol gitu ya. Kenapa ditambah bukan dikurangi? Nah, karena pinjol-pinjol lama yang sudah ada di Indonesia ini seperti Uangmi, Uatas, 360 Kredi, ada Pundi ya, itu mau bangkrut. Oke, seperti Danafix dan lain-lain ya, Danafix, Cashwagon gitu ya, lain-lain pokoknya. Nah, maka dari itu OJK wajib menambah jumlah pinjol di Indonesia gitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa, Bang? Ya, kenapa malah ditambah bukannya di stop gitu ya? Kenapa enggak OJK itu udah bangkrutin aja semua ya, dicabutin semua izinnya gitu ya? Nah, jawabannya adalah karena laporan keuangan negara. Kita ini, Indonesia ini adalah negara yang sedang berkembang dan on the way atau OTW menjadi negara yang maju. Ya, contoh kecilnya, sepak bola kita sudah bisa mengalahkan Thailand pada SEA Games beberapa waktu lalu. Ya, dengan skor 5-2, Indonesia 5, Thailand cuma 2 gitu ya. Padahal wasitnya tidak fair atau lebih berpihak pada Thailand, tapi kita bisa menang. Oke, nah kalau laporan keuangan Indonesia ini jelek di industri fintechnya, maka kita lagi-lagi bisa dikatakan negara yang kurang maju. Nah, kalau laporan keuangan Indonesia ini jelek di industri fintechnya, maka kita lagi-lagi bisa dikatakan negara yang kurang maju. Ya, tapi kalau laporan keuangan kita ini bagus di mata dunia, ya di mata negara lain, maka negara lain pun akan mengakui bahwa Indonesia ini negara yang maju. Ya, yang bisa diajak berbisnis, yang bisa diberikan uang untuk investasi atau menarik investor asing untuk memasukkan uangnya ke Indonesia. Entah uang itu balik atau tidak, itu sudah resiko investor ya. Sama juga dengan pinjol ya.
Anda kira OJK tidak tahu kalau banyak warga Indonesia yang gagal bayar? Ya, OJK itu tahu kalau warga RI banyak yang gagal bayar. Laporan slik OJK banyak yang macet, banyak yang kolima. OJK tahu itu. Ya, kalau secara logikanya, udah tahu banyak yang gagal bayar, udah tahu banyak yang sengaja gagal bayar di pinjol. Kenapa malah dibuka pendaftaran untuk bisnis pinjol? Ya, kan OJK tahu warga RI, warga Indonesia banyak yang galbay. Oke, coba Anda berpikir, warga Indonesia sudah banyak yang tidak takut dengan pinjol, sudah banyak yang galbay, banyak yang sengaja menguras limit di pinjolnya terus digalbaikan. Ya, Dana Fix bangkrut, GoPay pinjam bangkrut, Cashwagon bangkrut, Tunai Kita bangkrut. Kenapa OJK malah menambah atau membuka lagi bisnis pinjol yang pasti gagal atau yang pasti bangkrut? Ya. Pertanyaannya kenapa? Ya. Kenapa OJK malah membuka atau menambah bisnis pinjol yang sudah pasti banyak digalbaikan atau sudah pasti bisnis pinjol itu gagal? Pertanyaannya kenapa seperti itu? Jawabannya yaitu tadi, karena untuk menarik investor asing agar memasukkan uangnya ke Indonesia. Masalah balik atau enggak itu resiko investor. Yang penting Indonesia jadi kaya raya, banyak uang dari investor asing gitu ya. Makanya pinjol itu sudah saya bilang ribuan kali, pinjol itu adalah bansos dari investor asing. Pinjol itu bantuan sosial gratis yang ketika Anda tidak membayar kembali, hutang Anda dihanguskan atau dibayarkan oleh asuransi. Dan sudah saya buktikan melalui slik OJK saya, hutang saya lunas dan lancar dibayarkan oleh asuransi gitu ya. Jadi terkadang kita memang sangat sulit untuk mengetahui maksud dan tujuan dari seseorang, apalagi badan pemerintah. Ya, terkadang kita skeptis atau sinis terhadap badan pemerintahan. Wajar, karena di semua negara pun seperti itu, tidak hanya di Indonesia saja. Di semua negara, sekalipun itu negaranya maju, para warga atau rakyatnya itu pasti punya pemikiran yang negatif tentang agenda dari kepemerintahannya. Ya, nah, jadi dengan adanya pinjol-pinjol baru yang akan bermunculan ini, karena dibuka lagi oleh OJK pendaftaran untuk pinjol-pinjol baru, saya mengundang para pro player galbayers untuk kuras semua limit pinjol-pinjol baru yang akan berdatangan ini. Ya, kita satukan barisan. Gerakan gagal bayar nasional harus sukses. Ya, maka dari itu nanti ketika OJK sudah selesai membuka pendaftaran untuk pinjol-pinjol baru dan pinjol-pinjol baru ini banyak yang bermunculan, maka dari itu kita harus menguras limitnya sampai nol, sampai bangkrut lagi seperti Dana Fix dan lain-lain. Ya, dan untuk yang mentalnya belum berani, Anda boleh memberanikan diri Anda, ya, atau Anda menyudahi sepak terjang Anda di pinjol sekarang ini juga. Ya, tidak perlu coba-coba pinjol baru yang akan bermunculan di tahun-tahun depan. Jadi, mau ada pinjol baru, mau tidak ada pinjol baru, kita satukan suara. Gagal bayar nasional harus sukses. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.